Chapter 252. Awal baru 3. Yoyonha kehilangan kesadaran saat dia melihat Kim Hajin. Kim Hajin, tentu saja, tidak tahu mengapa, dan dia memasukkan kekuatan sihir stigma ke Yoyonha sekali lagi. Yoyonha bangun, melihat Kim Hajin, lalu jatuh pingsan lagi. Kim Hajin kemudian menanamkan kekuatan sihir stigma ke dalam dirinya lagi. Setelah mengulangi ini sekitar 5 kali. Petik 2. Yoyonha akhirnya terbangun. Dia masih memiliki ekspresi bingung, tetapi dia tidak lagi pingsan saat dia melihat Kim Hajin. Aku seharusnya bisa berbicara dengannya sekarang, pikir Kim Hajin. Ada apa dengan Anda? Petik 2. Namun, Yoyonha tidak berbicara. Dia tetap diam dan menatapnya dengan mata berair. Halo. Setelah diam beberapa saat, Yoyonha akhirnya mengambil tindakan. Dia masuk ke pelukan Kim Hajin. Ah, hei, apa yang kamu lakukan? Lengannya meremas Kim Hajin dan wajahnya terkubur di dadanya. Itu adalah pelukan yang cukup kuat untuk menyelamatkan dunia. Aku minta maaf, aku minta maaf. Sementara Kim Hajin berdiri bingung, Yoyonha meminta maaf. Dia masih berpikir dia sedang bermimpi, bahwa Kim Hajin hanya halusinasi dan dia dihantui rasa bersalah. Tenang, untuk apa kamu meminta maaf? Aku. Yoyonha ingin mengakui segalanya, bahkan jika itu hanya dalam mimpinya. Meskipun sudah terlambat, meskipun dia tidak bisa dimaafkan lagi, dia ingin memberitahu Kim Hajin segalanya. Jadi itu yang dia lakukan. Apa yang dia sembunyikan darinya, betapa menyakitkannya dia, dan betapa dia menyesalinya, semuanya. Maaf, ini semua salahku. Yoyonha berbicara sambil mendengus. Jadi kamu bisa pergi sekarang. Saya akan mengingat Anda selama sisa hidup saya. Petik 2. Kim Hajin menatapnya dengan tatapan kosong. Dia masih tidak bisa memahami situasi komedi ini. Jadi, dia menyaksikan Yoyonha membodohi dirinya sendiri selama 2-3 menit, lalu. Dia menamparkan pipinya dengan ringan. Oh, apa-apaan ini? Yoyonha meludahkan beberapa kata setelah ditampar. Mengingat dia bertanya mengapa dia dipukul, sepertinya dia tidak menjadi benar-benar gila. Apa yang sedang kamu lakukan? Petik 2. Aku berkata, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Saat itulah Yoyonha akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Dia tetap tak bergerak, seperti mencoba menghitung semua solusi yang mungkin untuk suatu masalah, lalu dia menamparkan wajahnya dengan kuat. Dia menaruh kekuatan yang cukup di tangannya untuk mengguncang ruangan, dan alisnya berkedut karena rasa sakit. Oh, itu sakit. Melihat ini, Kim Hajin berbicara dengan jelas. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi aku belum mati. Petik 2. Tapi terima kasih sudah memberitahuku. Itu adalah pukulan terakhir. Wajah Yoyonha memerah. 2 jam kemudian. Aku duduk berhadap-hadapan dengan Yoyonha. Wajahnya masih panas karena malu. Saya mungkin bisa menggoreng telur di wajahnya. Tegukan. Yoyonha meneguk segelas air lalu membuka mulutnya. Untuk mengira kamu memiliki keterampilan seperti itu. Secara teknis, aku memang mati. Sangat menyakitkan. Petik 2. Tapi, terima kasih sudah hidup. Setelah mengatakan itu, Yoyonha membanting kepalanya ke atas meja. Uap putih naik dari kepalanya. Saya tidak melebih-lebihkan. Itu benar-benar uap, bukti bahwa Yoyonha menggunakan skill. Apa yang harus aku katakan pada Nayun? Petik 2. Oh benar, apa yang terjadi dengan Chae Nayun? Sebelum saya perhatikan, Chae Nayun telah menemukan kebenaran. Saya khawatir dengan pikirannya yang rapuh. Yoyonha terangkat dan mengirimi saya tatapan berkedip. Nayun, kembali ke Himalaya. Mengapa? Untuk membalas dendam. Balas dendam. Ya, dia bilang dia akan membalas dendam pada monster humanoid dan membuat kakeknya membayar dosa-dosanya. Dia pergi sebelum saya bisa mengatakan tidak. Petik 2. Saya melihat. Saya mulai berpikir, situasinya terlihat cukup serius. Apakah aku harus pergi menemuinya untuk menunjukkan bahwa aku hidup? Melihat bahwa aku sedang memikirkan apa yang harus dilakukan, Yoyonha bertanya. Sepertinya dia membuat kesalahpahaman aneh lainnya. Petik 2. Kamu masih sangat menyukai Nayun. Hah? Aku menatap Yoyonha, bingung oleh pertanyaan yang tiba-tiba. Dia memiliki senyum yang agak pahit di wajahnya. Aku tidak menganggapmu romantis. Tapi jangan khawatir, Nayun jauh lebih kuat dari yang Anda kira. Petik 2. Bisakah kamu berhenti mengatakan hal-hal aneh? Anda salah. Yoyonha tersenyum malu-malu dan mengangguk. Baik. Juga, saya ingin meminta maaf lagi, tentang merahasiakannya. Petik 2. Dia berbicara tentang fakta bahwa Yo Jin Wong berada di belakang insiden Kuang Oh. Itu sedikit menyakitkan saya karena sinkronisasi saya dengan Chundong, tetapi saya tidak marah atau apapun. Aku tidak bisa mengatakan aku tidak marah, tapi, saya tidak bisa bereaksi terlalu berbeda dari apa yang biasanya Kim Chundong lakukan untuk suatu topik sepenting ini.
Sebagian dari itu ada hubungannya dengan hati nurani saya, tetapi alasan utamanya adalah sinkronisasi. Jumlah aneh ini sedikit meningkat setiap kali saya melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan keinginan Kim Chundong. Tapi itu sangat kecil, jadi saya tidak terlalu khawatir tentang itu. Aku hidup karena ayahmu. Bukannya dia ingin melakukan apa yang dia lakukan, dan bahkan jika dia mau, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada rasa bersalah oleh asosiasi di Korea. Petik 2. Dengan itu, saya bangun. Jam tangan pintar baru ada di pergelangan tangan saya. Essential Smartwatch Code Black, itu adalah arloji mewah 17 miliar won yang dibuat dari titanium dan berlian darah. Aku punya arloji yang kuinginkan, jadi aku pergi sekarang. Saya membuat beberapa makanan untuk Anda, sehingga Anda bisa memakannya nanti. Petik 2. Sementara Yoyonha menenangkan dirinya dan mengumpulkan pikirannya, saya membuat nasi dan kimchi jjigae untuknya. Karena dia hanya punya bahan-bahan berkualitas tinggi di kulkasnya, aku bisa menjamin rasanya. Tunggu. Tetapi ketika saya akan pergi, Yoyonha menghentikan saya. Apa sekarang? Kenapa kamu memakai jas? Oh, ini. Itu karena aku akan mengunjungi istana Buckingham, aku memilih kata-kataku, ketika Yoyonha berjalan menghampiriku. Dasi Anda longgar. Dia berdiri di depan saya dan meletakkan tangannya di dasi saya. Dia melepaskannya, lalu mengikatnya sekali lagi. Petik 2. Sementara itu, aku berdiri diam. Aroma rambutnya membuatku merasa aneh. Saat dasi perlahan membentuk simpul. Tak. Sesuatu yang berat jatuh di dadaku. Aku melirik ke bawah. Yoyonha meletakkan dahinya di dadaku di tengah-tengah mengikat dasiku. Segera, suara dingin meninggalkan mulutnya. Tinggal. Tinggal. Dengan satu kata ini, dia mulai mengguncang saya maju dan mundur. Tetap. Kepalaku melotot. Ini adalah pertama kalinya saya dicengkeram kerah. Tentu saja, itu tidak bertahan lama. Yoyonha meletakkan kedua tangannya di kerahku dan membusungkan dadaku. Tetap berhubungan. Anda adalah pemegang saham mayoritas kami. Petik 2. Suaranya terdengar jelas penuh kasih sayang. Saya tersipu. Merasa malu, aku menggaruk leherku. Meskipun saya sibuk, memang benar bahwa saya tidak menghubungi dia selama sekitar 3 bulan. Tidak aneh dia mengira aku sudah mati. Jika saya punya waktu. Petik 2. Alasan. Yoyonha melepaskan kerahku dan selesai mengerjakan dasi. Sana. Dia menepuk pundakku beberapa kali, lalu mundur. Dia melihat dasi yang dia ikat dan tersenyum puas. Petik 2. Oh benar. Lalu tiba-tiba, dia berteriak seolah dia baru saja mengingat sesuatu yang penting. Ketika kamu kembali ke menara, jangan melihat pesan yang kukirimkan padamu. Jika kamu melakukannya, hubungan kita akan berubah. Berita darurat. Monster Afrika berbaris ke utara. Monster di benua lain juga menyerang wilayah manusia. Warga sipil disarankan untuk tetap berada di dalam rumah saat. Pada saat itu, sebuah peringatan bencana muncul di smartwatch baru saya. Jam tangan pintar saya bukan satu-satunya perangkat yang menerimanya. Jam tangan pintar Yoyonha dan jam tangan pintar orang-orang di jalan-jalan di luar jendela semuanya berbunyi bip peringatan. Petik 2. Aku menatap Yoyonha dalam diam. Dia juga menatapku. 21F, kartu kerajaan. Akhirnya. Sementara itu, Shin Jong-hak sedang melihat kartu yang ia dapatkan di lantai 21. Sama dengan. Tremoring Echo of Light, efek terapan, bintang 7, asterisk bagus, efektif asterisk. Terapkan efek-efek gema cahaya, ke senjata target. Gema cahaya. Echo Attack, serangan dari senjata yang terkena akan beresonansi seperti gema. Atribut T-Infusion, menambahkan atribut ringan pada serangan dasar dan serangan Echo. Sama dengan. Kartu 7 bintang yang menerapkan atribut cahaya pada senjata pilihan. Selanjutnya, itu membuat senjata melakukan serangan tambahan melalui gema. Itu memang layak berapa biaya TP? Shin Jong-hak tersenyum saat memegang kartu itu di tangannya. Dia memikirkan kembali semua pekerjaan yang dia lakukan untuk mendapatkan sumber atribut cahaya. Dia menggunakan semua TP-nya untuk mendapatkan atribut cahaya, bukan atribut bercahaya atau bersinar, dan dia bahkan mengimbangi TP yang tidak dia miliki dengan dana dari luar menara. Oh, itu adalah Tremoring Echo of Light. Saya melihat itu di kartu ensiklopedia. Ini sangat langka, bukan? Yi Yong-han, yang berdiri di sebelahnya, mengobrol. Shin Jong-hak memelototinya sebelum meletakkan kartu itu. Yi Yong-han berbicara lagi, jika Anda menyerang, itu membuat gema atribut ringan, kan? Diam. Petik 2. Apakah kamu bahkan punya senjata untuk menggunakannya? Anda membutuhkan setidaknya senjata level 8 jika ingin menggunakannya secara maksimal. Petik 2. Ya, jadi diamlah. Shin Jong-hak mengamati sekelilingnya dengan cermat. Syukurlah, dia tidak melihat siapapun yang bisa menjadi pencuri. Karena kerajaan kartu penuh pencopet yang terampil, bahkan para ahli pun tidak membiarkan penjaga mereka turun kapanpun. Apakah kamu akan kembali ke lantai 26? Yi Yong-han punya banyak pertanyaan.
Shin Jonghak yang kesal melotot padanya, tapi Yi Yonghan dengan ringan mendorong tatapannya. Shin Jonghak tidak punya pilihan selain menghela nafas dan menerima situasinya. Petik 2. Ya, aku akan segera kembali. Oh, gelombang seperti yang diharapkan dari bos Desolate Moon. Posisi guild di menara seperti posisi bumi. Essence of Stride adalah nomor 1, sementara Frost Sanctuary dan Desolate Moon mengikuti di belakang. Satu-satunya perbedaan adalah di pengadilan kerajaan Inggris dan Rahmat Suci Pencipta. Yang pertama memiliki pengaruh di menara, sedangkan yang kedua sendirian dibawa oleh prestasi Kim Suho. Tetapi bahkan jika kamu naik, kamu tidak bisa melakukan apa-apa, kan? Raja Iblis melawan Kim Suho. Petik 2. Petik 2. Dia mungkin tidak mengalahkannya. Jadi kamu akan menantang Raja Iblis selanjutnya. Itu benar, karena aku jauh lebih kuat daripada Kim Suho. Shin Jonghak mengangguk dengan percaya diri. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan Kaisar. Pada saat itu, suara keperakan menyentuh kedua pahlawan. Senang mendengar seseorang memuji dia, Shin Jonghak menoleh. Senang bertemu denganmu, Jonghak Si. Sudah lama. Petik 2. Di sana, Shin Jonghak melihat Jin Seyeon, tersenyum seterang biasanya. Shin Jonghak senang melihatnya, tetapi dia mengangguk tanpa mengungkapkan perasaannya keluar. Iya, senang bertemu denganmu juga. Paat. Pada saat itu, kilatan cahaya menyala di langit yang jauh. 3 pahlawan melihat ke atas secara bersamaan. Petik 2. Suhoshi pasti berkelahi. Jin Seyeon bergumam. Apakah kamu pikir dia bisa menang? Tanya Yi Yonghan. Ini akan sulit, jawab Shin Jonghak. Jin Seyeon menertawakan kecemburuannya yang lucu, tetapi Shin Jonghak cemberut melihat Jin Seyeon terkekeh. Paat. Kilatan cahaya lain menyebar di langit seperti jaring laba-laba. Harus kuat. Pertunjukan apa? Bagaimana undulasi kekuatan sihir mereka mencapai ke sini? Namun, apa yang terjadi jika Kim Suho menang? Itu tidak akan terjadi, jadi jangan khawatir. Bukan hanya Shin Jonghak, Yi Yonghan, dan Jin Seyeon yang menatap langit. Semua orang di kerajaan Kartu adalah sama. 30F, lantai terakhir Tower of Wish. Bagaimana Kim Suho melawan Raja Iblis? Apakah dia bisa mengalahkannya? Semua orang di dalam dan di luar menara bertanya-tanya hal yang sama. Kim Suho perlahan membuka matanya. Tekanan yang menghancurkan dan rasa sakit yang panas menekan tubuhnya. Diatasi dengan rasa sakit, tubuhnya tidak bergerak. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah menahan rasa sakit. Kamu kalah lagi. Suara lembut terdengar dari dekat. Kim Suho menoleh ke arah itu. Penyihir itu berdiri di sana. Di sebelahnya adalah peralatan yang dia miliki sebelumnya bersama dengan Misteltein. Raja menggunakan 50% dari kekuatannya dan menang dengan sisa energi 73%. Anda menggunakan semua kekuatan Anda dan kehilangan. Petik 2. Sang penyihir melaporkan hasil seperti memberitahu pemain hasil pertandingan. Peralatanmu sudah diperbaiki. Anda sekarang memiliki 2 pilihan. Anda bisa menyerah, atau coba lagi. Kim Suho mengucapkan satu kata. Tapi begitu dia melakukannya, gelombang rasa sakit menyapu tubuhnya. Kim Suho batuk seteguk darah dan melanjutkan. Aku mencoba. Lagi. Pertarungannya melawan Raja Iblis berakhir dengan kekalahan totalnya. Dia menantangnya 3 kali dan kehilangan ketiganya. Raja Iblis begitu kuat. Kekuatannya adalah kekuatan yang tidak pernah dibayangkan atau dialami oleh Kim Suho seumur hidupnya. Tapi ini membuat keyakinan Kim Suho semakin cerah. Jika dia tidak bisa mengalahkan Raja Iblis, maka dia tahu dia tidak bisa menghentikan bencana yang akan datang di masa depan dan melindungi rumah barunya. Tekadnya sebagai seorang ksatria masih menyala di dalam dirinya. Petik 2. Penyihir itu menatap ksatria dengan diam-diam. Setelah menatapnya lama sekali, dia menundukkan kepalanya dan bergumam pelan. Petik 2. Aku akan memberimu 4 hari untuk pulih. Dengan itu, sang penyihir pergi. Kim Suho tidak putus asa, bahkan saat menggeliat kesakitan. Dia tidak takut akan perbedaan antara dia dan Raja Iblis. Dia masih memiliki banyak peluang. Dia menolak untuk menyerah. Petik 2 tanda hubung tanda seru petik 2. Setiap otot di tubuhnya menjerit kesakitan. Namun, Kim Suho menelan tangisannya dan mengangkat tubuhnya. Memulihkan tubuhnya yang rusak. Dia sekarang lebih akrab dengan itu daripada orang lain. Jiwanya bahkan telah mengalami kematian. Keyakinannya sekuat pedang dan tidak akan menyerah pada rasa sakit belaka. Petik 2. Kim Suho akhirnya memaksakan diri dan napas berat sambil berlumuran darah dan keringat. Ketika dia berbalik sambil merasakan tatapan aneh padanya. Kakuhum. Dia melihat sang penyihir menatapnya. Seoul, Korea, atap gedung tanpa nama. Laporan darurat. Monster Afrika berbaris ke utara. Ada setidaknya 30 juta dari mereka, tapi itu adalah perkiraan terkecil. Ini bukan fenomena yang terjadi secara alami. Orden, Monster King, yang diklaim sendiri, telah mengambil tanggung jawab atas fenomena ini, menambah kejutan publik. Oh. Jin Sahyuk menggelengkan kepalanya dan mematikan jam tangannya. Dia telah kembali ke bumi setelah menghabiskan waktu yang lama di menara, namun dunia dalam kekacauan total.
Tidak ada yang menarik sedang terjadi, dan orang-orang hanya berbicara tentang monster. Orden. Dia ingat Bell menyebut seseorang dengan nama itu. Bahwa monster di Afrika memiliki cita-cita besar untuk menaklukkan seluruh bumi. Petik 2. Tapi Jin Sahyuk tidak peduli tentang monster belaka. Dia hanya khawatir tentang apa yang dia dengar dari Rahel hari ini. Hajin Si menyebut Puharen sebagai bangsawan yang dipenjara. Dia mengatakan itu dari film. Apa namanya? Mengunyah daun seperti menghisap sebatang rokok, Jin Sahyuk merenungkan kata-kata yang dikatakan Rahel kepadanya. Kim Hajin kenal Puharen, seseorang yang seharusnya tidak dia kenal. Itu sebabnya Jin Sahyuk meninggalkan menara. Dia tidak bisa tinggal di Krevon. Itu membuatnya gila. Jin Sahyuk menatap langit yang jauh dan menghela nafas. Kemudian, dia bergumam seolah-olah dia berbicara dengan udara tipis. Keluar. Kata-katanya sangat kabur, tapi dia jelas berbicara kepada seseorang, dan seseorang itu mengungkapkan dirinya segera setelah itu. Tak. Langkah kaki yang ringan terdengar. Tidak ada yang tahu apakah dia datang dari atas atau bawah. Jin Sahyuk menatap ke arah itu. Seekor kelinci mirip manusia berdiri di sana. Petik 2. Apakah kamu kelinci atau manusia? Suara Jin Sahyuk mencapai Gato. Gato memelototi Jin Sahyuk dan mengembalikan pertanyaannya dengan pertanyaan lain. Manusia muda, aku bisa merasakan bahwa kamu kuat. Apakah Anda Black Lotus? Petik 2. Petik 2. PF. Jin Sahyuk mencibir. Mungkinkah monster idiot ini bahkan tidak membedakan jenis kelamin? Begitu banyak untuk menjadi humanoid. Apakah kamu tidak tahu bahwa Black Lotus adalah laki-laki? Petik 2. Aku dengar dia benar-benar hitam. Rambutku biru tua, perlambat. Terlihat lebih gelap karena sekarang malam. Petik 2. Mendengar ini, kelinci melepaskan kekuatan sihir. Kekuatan sihirnya membandingkan gambar Black Lotus dengan Jin Sahyuk. Ketika hasilnya keluar, Gato mengangguk. Maka aku tidak punya urusan denganmu. Targetku adalah Black Lotus. Petik 2. Dengan itu, Gato berbalik. Kelinci monster tidak berencana untuk bertarung. Sebagai monster yang diciptakan semata-mata untuk pertempuran, ia memiliki keinginan kuat untuk bertarung, tetapi ia memiliki perintah untuk diikuti, perlindungan sekutu rajanya dan kematian Black Lotus. Oh. Jin Sahyuk mencibir sambil menatap Gato. Angin kencang bertiup, dan senyum di wajahnya menghilang. Oi, kelinci. Dia menghentikan Gato. Dia mengangkat tubuhnya, membersihkan tangannya. Gato berbalik diam-diam. Dia memelototi Gato dan tersenyum. Kekuatan sihir gelap membakar di sekelilingnya. Dengan izin siapa kamu mencari bajingan itu? Dia berbicara dengan santai. Namun, kekuatan sihirnya tidak lebih dari santai. Tapi Gato tidak punya alasan untuk bertarung. Dia ingin pergi dari tempat ini. Menyelesaikan misi yang diberikan kepadanya oleh rajanya adalah tujuan pertamanya dan terpenting. Namun yang mengejutkan, dia tidak bisa melarikan diri dari atap. Sebuah tembok mencegahnya melakukannya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Gato melangkah mundur, bertanya-tanya mengapa. Dia saat ini terjebak di dinding ketiga, sesuatu yang bukan penghalang atau mantra. Kemampuan aneh ini adalah bagian dari hadiah Jin Sahyuk baru terbangun yang disebut manipulasi realitas. Kakak di sini merasa seperti sampah total hari ini. Jin Sahyuk tertawa tak terdengar dan menatap Gato. Gato secara naluriah menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain bertarung. Ini berarti bahwa tindakannya tidak akan mempermalukan perintah raja. Jadi mengapa kita tidak pergi sampai salah satu dari kita mati?